Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini walaupun cuma bertiga gitu ya, tapi saya lanjut aja dengan sesi 12. Mungkin teman-teman sudah lihat juga ya videonya di sesi 11. Jadi waktu sesi 11, sesi 12 itu masalah merger dan akuisisi. Jadi setelah kita bisa melakukan valuasi dengan discounted cash flow method gitu ya, seperti di Disney, lalu kita lakukan perbaikan gitu ya. Waktu di Disney itu perbaikannya itu antara lain dengan merubah capital structure dengan porsi hutang lebih banyak gitu ya. Dan satu lagi merubah return on capital yang lebih besar. Nah, di sesi 11 setelah kita bisa melakukan valuasi, kita masuk ke akuisisi ya. Di situ dijelaskan kemarin mengenai ada merger, ada akuisisi, dan ada tender offer gitu ya. Kalau merger nanti dia akan membentuk perusahaan baru. Kalau akuisisi eh, salah satu perusahaan akan bergabung gitu ya. Dan lalu di tender offer itu eh, tidak memerlukan persetujuan pemegang saham. Caranya dengan melakukan pembelian penawaran saham secara terbuka gitu ya. Jadi diumumkan kalau mereka berminat membeli saham perusahaan yang terbuka dengan harga sekian. Nah, eh, yang kemarin di sesi 11 itu kita menghitung valuasi gitu ya, valuasi nilai. Ini nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipotong aja. Saya share dulu materinya. Nah ini, nah ini ya. Jadi kemarin kita coba menghitung berapa sih target harga dari perusahaan yang akan diakuisisi. Ya, terdiri dari tiga item sebetulnya. Nilai bukunya, ya, nilai bukunya yang tercatat di perusahaan. Lalu ini nilai pasarnya di sebelah sini ya. Ini harga pasarnya kalau dia perusahaan publik. Ya, berarti di sini ada semacam ini gitu ya, goodwill. Dan kita kemarin itu menentukan sebetulnya berapa harga target akuisisi. Ya, harga target akuisisi. Dengan demikian, kalau dia lebih dari nilai pasar itu disebut sebagai premium dari akuisisi. Premi dari akuisisi. Eh, Kemarin ada tiga cara tuh. Ya, yang pertama kita hitung dulu eh, nilai dari perusahaan yang ada diakuisisi as is dengan kondisi saat ini, gitu ya. Itu yang kita sebut dengan eh, status quo, ya. Nilai status quo atau nilai dengan kondisi saat ini, ya. Lalu yang kedua kita menghitung value dari corporate control. Nah, ini ada yang ingat nggak kira-kira apa nih value dari corporate control? Ada yang bisa komen, jawab, atau belum pada nonton videonya? Value dari corporate control itu apa? Halo, silakan silakan. Ada yang bisa jawab? Value corporate control itu apa? Ada Ani, ada Pak Haris atau Pak Wendy? Atau belum ada yang lihat? Jangan sampai nanti kita ujian, saya kasih hitungan nggak bisa ngitung lagi gitu. Kemarin waktu UTS cuma dua yang ngasih jawaban perhitungan untuk soal nomor satu ya. Jadi saya berkesimpulan sih kemarin tuh lebih banyak paham secara teori tapi nggak paham cara menghitungnya. Value corporate control apa? Kalau yang ini sih Pak, kalau value corporate control itu mungkin dari apa sih kemampuan perusahaan untuk mengendalikan sesuatu ya Pak ya, untuk mungkin mencangkup untuk manfaat apa sih finansial atau strategis.
yang diperoleh oleh pihak yang punya kendali gitu. Dan atas dasar dari pengambilan keputusan dari suatu perusahaan. Kalau nggak salah, kalau ini sih kayaknya itu sih Pak. Ya, belum ini, belum pas. Ada yang tahu value dari corporate control? Saya jawab aja ya. Value dari corporate control itu adalah value perusahaan kalau kita kelola dengan lebih baik. Ya, jadi kalau value status quo kan nilai perusahaan itu as is saat ini gitu ya, yang masih dikelola oleh manajemen perusahaan as is. Kalau value corporate control ini kita menghitung lagi, ini kalau menurut pendapat kita harusnya value-nya bisa lebih tinggi, ya, value-nya lebih tinggi. Value kalau perusahaan target perusahaan yang akan diakuisisi itu di manage dengan lebih baik. Ya, jadi kita rubah tuh asumsi-asumsinya yang dilaksanakan selama ini. Selisihnya nanti kalau value perusahaan ini kalau kita manage dengan lebih baik, kita kurangi dengan status quo valuation. Inilah yang disebut dengan value dari corporate control. Selisihnya. Misalnya gini, ada perusahaan di sini gitu ya di kasus ini misalnya nilainya itu sekitar 2.000. Ini kan case yang saya kasih contoh kemarin akuisisi digital equipment oleh Compaq gitu ya. Digital equipment itu waktu dinilai mungkin hanya 2.000 gitu ya. Saya lupa angkanya tapi nanti kita lihat. Hanya 2.000 value perusahaan. Si Compaq menilai kalau dia manage gitu ya dengan lebih baik, mungkin digital equipment ini yang mau diakuisisi nilainya 3.000. Nah, value dari corporate control itu adalah 3.000 kita kurangi dengan 2.000. Jadi 1.000. Gitu ya. Jadi, ada kucing nih. Jadi nilai perusahaan itu nanti yang akan kita akuisisi itu terdiri dari satu ditambah value dari status quo, ditambah value dari corporate control, ditambah value dari sinergi. Ya, value dari sinergi. Tiga ini yang kita menilai gitu ya, kita nilai berapa value dari perusahaan yang akan diakuisisi itu. Ya, ini sesi 11 sebetulnya. Betul, hari ini kita ke finansial sebetulnya. Tapi ini apa namanya sederhana gitu ya. Jadi saya ulang lagi aja dulu yang ini. Lalu yang ketiga yang harus kita hitung itu adalah value dari sinergi. Value dari operating sinergi. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh misalnya kalau ternyata dengan adanya penggabungan itu kita bisa mendapatkan tambahan cash flow, gitu ya, tambahan cash flow. Misalnya dari penghematan biaya, gitu ya. Misalnya juga dari tambahan pendapatan. Yang jelas dengan digabungnya perusahaan ini, kedua perusahaan ini akan ada tambahan cash flow. Ya, jadi teman-teman ingat kalau yang disebut dengan sinergi. Nah, ini sinergi gitu ya. Kalau value dari perusahaan gabungan A dan B lebih tinggi dari value dari perusahaan A dan perusahaan B jika beroperasi sendiri-sendiri, jika beroperasi secara independen. Ya, jadi itulah sinergi gitu. Jadi di poin yang ketiga ini kita mengukur sinergi, mengukur sinergi, eh, mengukur sinergi dan itu nanti ketiga item ini akan yang menjadi target harga akuisisi. Ya, tiga item ini. Value dari sinergi ini diperolehnya dari mana? Diperolehnya dari tadi ya, misalnya value perusahaan A secara eh, secara dikelola dengan lebih baik, ditambah value perusahaan B, si pengakuisisi, si acquirer yang akan mengakuisisi, itu kita value juga. Kita nilai juga berapa nilainya, status quo-nya saat ini berapa. Lalu kita gabung dan kita tambahkan keuntungan dari sinergi. Misalnya tadi ada tambahan cash flow ternyata 100 gitu ya. Nah, itu kita hitung dan kita hasil penggabungannya, cash flow-nya kita hitung dan kita hitung total value gabungan. Ya, value gabungan ini dikurangi dengan value status quo dan value corporate control dari eh, perusahaan yang akan diakuisisi dan perusahaan pengakuisisi.
Jumlahnya selisihnya berapa, itulah yang jadi sinergi, gitu ya. Sederhananya gini ya, saya nggak akan banyak. Ini misalnya, eh, ada yang udah dengar nggak kemarin nih cerita si digital equipment diakuisisi sama Compaq? Ini sesi 11. Ada yang udah lihat? Ada yang udah lihat? Ani udah sempat lihat? Saya di YouTube, saya lihat banyak juga yang nonton tuh. Kadang-kadang sampai 26 orang, 30 orang. Ini jangan-jangan bukan masih justru bukan mahasiswanya gitu. Ada yang udah lihat sesi 11? Belum ya? Yang Kalau kom aku yang semua sih Pak, baru sekilas doang. Belum ya? Oke. Iya, belum semua. Review singkat aja, nanti kalau detailnya lihat aja di sesi 11 ya, di video sesi 11. Siap, Pak. Ini kan rencananya gini. Case-nya itu digital equipment itu tuh diakuisisi sama Compaq gitu ya. Compaq berpendapat bahwa digital equipment ini kalau diakuisisi bisa lebih baik gitu, lebih baik. Dan dia mengharapkan dapat sinergi dari sini. Ini posisi keuangan digital equipment dengan asumsi-asumsinya untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Biasa kan seperti biasa kita akan membagi bisa 3 periode atau 2 periode gitu ya. 2 periode pertama untuk high growth period gitu ya, 5 tahun ke depan kebetulan di sini. Dan stable growth period sudah tahun kelima. Jadi kalau asumsinya digital equipment ini untuk 5 tahun ke depan growth-nya itu sekitar 6%. Dan setelah 5 tahun itu growth-nya hanya 5% per tahun. Setelah tahun kelima. Ini angkanya sudah ada sebetulnya cost of equity dan cost of capital sebelumnya. Lalu ini betanya. Ya, betanya kondisi existing betanya itu 1,15. Sesudah tahun kelima akan menjadi 1. Jadi yang pertama kita harus kerjakan sekarang adalah kita menghitung value status quo dari digital equipment. Ya, dari digital equipment. Ini ringkas saja ya seperti biasa. Ini growth-nya sekitar 6%, lalu di tahun kelima, sudah tahun kelima, growth-nya akan 5% gitu ya, dan angka-angka ini sudah ada di case-nya gitu ya, ada capex, ada depresiasi gitu, ada delta dari modal kerja. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan nanti FCFF atau cash flow. Ya, sesudah ya, dapat cash flow-nya kita bisa gunakan diskon factor. Diskon factornya ini pakai angka apa? Ada yang tahu? Persentase yang kita gunakan sebagai diskon factor itu angka apa? Ani kemarin jawabannya benar tuh. Diskon factornya pakai apa kemarin? Oke, Diskon present value bukan Pak? pakai apa? Apa present value bukan? Oh iya, present value. Cuman kan present value ini kan adalah satu dibagi persentase tertentu gitu kan di pangkat ke 1, pangkat tahun kedua, tahun ketiga gitu. Cuman maksud saya persentase yang kita pakai itu persentase apa tuh untuk diskon factor? Apakah pakai risk free rate atau pakai cost of equity atau pakai cost of capital kita diskontonya? Pakai cost of equity kayak apa ya? Oh, Ininya Pak. enggak, justru waktu kita diskon diskon factor mendiskonto gitu ya ke present value, kita menggunakan cost of capital. Oh iya iya, oh, iya, cost of capital. Iya. Kalau cost of equity kan berarti kita cuma hitung equity-nya aja. Ini aja, iya iya. Kita pakai cost of capital. Nah ini si digital equipment status quo gitu ya dengan kondisi as is existing
Nilainya itu 2110 ya. 2110 ini sebetulnya dalam juta US. 2110 ya. Ini status quo-nya. Berarti kan satu item kita udah dapat ya status quo-nya untuk digital equipment. Lalu kita hitung value of corporate control. Berarti apa? Berarti si digital equipment ini kita hitung kalau kita manage dengan lebih baik nilainya akan jadi berapa? Ya, nanti kita kurangi nilainya itu dengan nilai status quo ini. Itulah value dari corporate control. Contoh di sini si Compact ini mengasumsikan ya kalau digital equipment ini bisa di-manage secara lebih optimal. Caranya satu, debt ratio-nya dirubah menjadi 20%. Ya, artinya debt to equity ratio-nya akan jadi 25%. Existing kan debt ratio-nya berapa sebelumnya? Existing ini 10%. 10%. Ya, existing itu kan 10%. Sekarang dia rubah tuh, debt ratio-nya jadi 20%. Kalau debt ratio 20%, berarti debt to equity ratio 25%. Caranya kalau teman-teman cara cara ngitungnya kemarin udah saya jelasin. Ya, debt ratio itu kan D dibagi D plus E. Berarti 20% itu kan 20 dibagi 20 20 dibagi 100 ya. Sama dengan 20 dibagi 20 plus 100, 80. Berarti kalau debt to equity 20 dibagi 80 atau 25%. Cost of debt-nya jadi 5,25, return on capital-nya jadi 11,3, growth rate-nya 5 tahun pertama jadi 10% gitu ya. Ini asumsi-asumsi yang mereka buat. Nah, sebetulnya kalau kita mau merubah gitu ya, mau merubah debt ratio, ya kemarin waktu Disney itu langsung, karena dari case-nya udah dikasih betanya langsung gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau merubah debt ratio, maka beta ini harus kita rubah dulu. Ya, beta existingnya rubah dulu, kita rubah debt ratio-nya, maka kita akan dapat beta dengan debt ratio yang baru. Caranya gimana? Caranya kita rubah dulu betanya kan ini sekarang beta dengan hutang, gitu ya, existing atau levered beta. Levered beta ini kita rubah dulu menjadi unlevered beta atau beta tanpa hutang. Lalu kita rubah debt to equity ratio-nya, kita kalikan dengan yang baru, kita akan dapat levered beta yang baru. Jadi contohnya gini, digital equipment tadi ya. Debt to equity ratio existing itu kan 10% per 90% atau 11,11%. Unlevered betanya, beta dia kan sekarang 1,15. Berarti beta tanpa hutangnya adalah current beta dibagi 1 plus 1 min tax rate dikali debt to equity ratio. Berarti unlevered betanya adalah 1,15 dibagi 1 plus 1 min tax rate-nya ini 36%. Jadi 64% dikali debt to equity ratio. Berarti beta tanpa hutangnya dia ini 1,07. Nah, ini kan beta tanpa hutang existing gitu ya. Sekarang kita kan mau merubah debt to equity rasionya jadi 25%. Sekarang debt equity-nya rasionya adalah 11,11%. Ini langsung kita masukkan rumus lagi unlevered beta pakai yang bawah dikali 1 plus 1 min 36% atau 64% dikali debt to equity ratio yang baru ya yang baru. Yang baru itu kan jadi 25%. Tadinya 11,11%. Maka kita akan dapatkan betanya yang baru ya kalau kita kelola dengan lebih baik menjadi 1,25. Baru kita bisa menghitung cost of equity yang baru. Baru kita bisa menghitung cost of capital yang baru. Ya, catatannya udah saya kasih di sini. Excel-nya juga sudah saya kasih. Penjelasan detailnya mungkin bisa lihat di sesi 11 ya. Nah, digital ternyata kalau kita rubah asumsinya tadi ya sesuai permintaan Compact, nilainya itu akan menjadi 4535.
ya 4535. Kalau tadi kan sebetulnya dengan as is kondisi existing nilainya itu 2110. Ternyata kalau dikelola lebih baik nilainya akan menjadi 4535. Nah, selisih antara 4535 dengan 2110 ini adalah value of corporate control. Ya, jadi akan ada tambahan value dari digital kalau dikelola oleh Compact sebesar 2425. Nah, ini ditambahkan juga nih, ya, waktu kita mau menentukan harga akuisisi dari digital. Pertama, kita udah dapat value status quo. Yang kedua, kita dapat value corporate control. Ya, udah 2425. Yang ketiga, tadi, dari lingkaran-lingkaran tadi ya. Nah, yang ketiga, sekarang kita hitung sinergi. Kalau kita mau menghitung sinergi, berarti value-nya compact pun harus kita hitung. Ya, value-nya compact pun harus kita hitung. Value status quo-nya dengan kondisi existing. Ya, ini angkanya compact. Ini angkanya compact. Eh, angkanya compact. Kita akan dapat nilainya compact itu sebesar 38546. Ya, ini nilai status quo dari compact. Nah, value dari compact ditambah dengan value dari digital yang optimal yang 4535, ini akan menjadi value gabungan sebesar 43082. Berarti ini adalah value gabungan perusahaan tanpa adanya sinergi. Ya, kedua perusahaan ini kalau digabung, ya, tapi digitalnya sudah dikelola lebih baik, compactnya dengan kondisi existing, tanpa adanya sinergi, nilainya adalah 43082. Sekarang bagaimana kita menghitung sinergi? Nah, menghitung sinergi, ya, kita hitung dulu sebetulnya sekarang eh, cost of capital gabungan kedua perusahaan. Untuk itu kita harus hitung dulu beta gabungan dari kedua perusahaan. Ya, gimana menghitung betanya? Ini kembalikan lagi ya, kita kembalikan lagi existing and unlevered betanya masing-masing berapa? 1,07 untuk digital tadi. Unlevered betanya dari Compact itu kita hitung menjadi 1,17 ya. Lalu kita interpolasikan keduanya ini. Ini kan value-nya digital tadi 4535 ya kalau di manage dengan baik. Value-nya Compact 438. Total 43.000 ya. Nah, beta gabungan unlevered ya ini kita kalikan untuk apa? Untuk digital adalah 1,07 dikali. Ini bukan 4525 nih, 4535 ini. 4535,42 dibagi 43082. Ditambah betanya compact 1,17 dikali 38547 yang ini dibagi gabungannya ini 43082. Kita akan dapatkan beta unleverednya 1,16 gabungan. Beta leverednya dengan hutang ya sekarang asumsinya debt to equity rasionya akan menjadi 13,64. Kita bisa hitung lagi beta leverednya dengan memasukkan beta unlevered ini dikali 1 ditambah 1 min tax dikali debt to equity ratio akan diperoleh 1,26. Kalau kita sudah dapat betanya baru kita bisa menghitung cost of equity-nya. Kalau sudah dapat cost of equity-nya baru kita bisa menghitung cost of capital perusahaan gabungan ya. Nah, dengan cost of capital ini kita masukkan nanti untuk diskon factor ya. Nah, ininya gimana untuk cash flow-nya? Cash flow-nya ini kan disebutkan di case gitu ya. Dengan adanya penggabungan ini, ada sinergi sebesar 100 terhadap EBIT. Entah itu dari penghematan atau dari pendapatan yang jelas itu akan menambah cash flow sebesar 100. Ya, jadi EBIT-nya compact, kita tambahkan dengan EBIT-nya digital, kita tambahkan dengan porsi sinergi sebesar 100.
Ya, kita growth-nya asumsinya sudah ada, jadi kita masukkan ini 3608 sesudah ditambahkan sinergi. Growth-nya sudah ada setiap tahun. Ini EBIT kali satu Mintex, CAPEX-nya juga sudah ada, modal kerjanya sudah ada. Kita akan perolehkan free cash flow-nya. Dengan free cash flow ini kita bisa menghitung firm value perusahaan, kedua perusahaan ini kalau digabung dengan adanya sinergi sebesar 100 akan menjadi 45663. Kalau kita kurangi dengan value gabungan tanpa sinergi tadi sebesar 43082, maka selisihnya ini adalah 2581 ya. 2581. Nah, ini nanti inilah harga yang akan kita tawarkan ke digital atau value status quo-nya sebesar 2110 tadi. Value corporate control-nya kelebihan kalau dikelola dengan lebih baik sebesar 2425. Value dari sinerginya sebesar 2581. Total adalah 7117 juta. Jadi inilah harga maksimum yang bisa ditawarkan oleh Compact kepada digital equipment. Harga maksimum. Kalau dia sebetulnya di angka 7117 ini, eh, Compact, pemegang saham Compact itu nggak dapat benefit apa-apa. Karena ini adalah harga optimum gitu ya, harga paling tinggi. Kalau dia bisa dapatkan lebih rendah dari ini, maka akan lebih bagus. Jadi diusahakan jangan melebihi dari 7117. Kalau bisa jangan menginjak 7117. Karena kalau 7117 artinya pemegang saham ini apa namanya Compact itu nggak memperoleh apa-apa, cuma impas. Tapi pemegang saham digital itu akan memperoleh yang paling tinggi, gitu, paling optimal. Apalagi kalau ditawar lebih dari ini. Ya, jadi teman-teman ingat bahwa ini harga ini adalah 7117 ini adalah harga paling tinggi, harga harga optimalnya nih. Nah, yang ini 7117 itu adalah harga di sini. Ini. Ya, yang mana yang paling dapat benefit sebetulnya sudah dijelaskan juga yang paling banyak dapat benefit itu sebetulnya adalah pemegang saham perusahaan target. Dan dalam hal ini adalah pemegang saham dari digital. Ya, jadi harganya maksimum di 7117. Ada pertanyaan sampai sini? 7117. Nah, next step-nya adalah bagaimana menyelesaikan pembayaran dari harga penawaran ini. Nah, bagaimana menyelesaikan pembayaran dari harga penawaran ini. Ya, harga penawarannya maksimum di 7117. Nanti kita lihat bahwa si Compact ini ternyata masih membayar lebih tinggi lagi. Kalau dia lebih tinggi lagi, artinya si pemegang saham Compact nggak dapat benefit apa-apa. Ya, dengan 7117 aja cuma impas. Jadi pemegang saham Compact tidak mendapatkan benefit apa-apa. Kalau lebih rendah, maka pemegang saham Compact masih akan mendapat benefit gitu. Nah, sekarang gini, case-nya dalam menyelesaikan pembayaran. Digital punya hutang sebesar 1006 juta US dan punya 146,8 juta lembar saham beredar. Compact punya hutang sebesar 3.200 juta US dan punya 1.305 juta saham yang beredar. Ini asumsinya sekarang kondisinya. Untuk akuisisi, Compact menawarkan begini. Uang cash sebesar 30 per lembar saham ditambah 0,945 lembar sahamnya sendiri untuk setiap lembar saham digital. Jadi kalau Compact untuk setiap lembar saham digital, Compact bersedia menawar sebesar
$30 per lembar saham digital ditambah 0,945 lembar sahamnya sendiri. Ya, kita hitung sebetulnya apakah ini menguntungkan atau terlalu mahal gitu. Ini kan tadi ya, nilainya digital itu maksimum sebetulnya di 7116,7. Ya, 7116,96. Tadi disebutkan bahwa digital punya saham 1000, punya hutang sebesar 1 juta 6.000 US. Punya saham beredar 146,79 lembar, juta lembar. Jadi, kalau kita nilai berapa sih harga digital ini per lembar sahamnya gitu. Value-nya kan ini, 7116,96. Kita kurangi dengan hutang, 1006 gitu ya. Kurangi dengan hutang, kita bagi dengan hutang lembar saham beredar. Maka nilai digital itu per lembar harusnya 41,63 per lembar saham digital. Ya, berarti nilai saham digital harusnya 41,63 yang bisa ditawarkan per lembar saham. Sekarang kita lihat bagaimana Compact menawar. Kita lihat dulu berapa nilai Compact per lembar sahamnya seharusnya. Tadi nilainya Compact ini 38.546. Compact punya hutang 3.200 juta gitu ya. Dan punya saham beredar 1.305,8 juta lembar. Jadi sebetulnya value-nya dari Compact per lembar saham adalah 38.546. Kita kurangi dengan hutang 3.200, kita bagi dengan 1.305,8 juta lembar saham. Akan diperoleh harga per lembar saham maksimum untuk Compact itu 27,07. Harga per lembar saham digital itu maksimum 41,63. Tadi kan Compact menawarkan gini, dia menawarkan $0,30 ditambah 0,945 lembar sahamnya sendiri. Kalau kita lihat penawarannya Compact itu untuk tiap lembar saham digital adalah $30 ditambah 0,945 dikali nilai sahamnya dia 27,07. Berarti dia menawar per lembar saham digital itu 55,58. Value dari saham digital sendiri hanya 41,63. Berarti Compact ini membayar lebih sebesar $13,95 per lembar saham digital. Lebih mahal. Ya, jadi teman-teman ngerti ya sebetulnya pemegang saham Compact ini dia nggak dapat benefit, malah dia sebetulnya dapat ini ya, dapat kerugian karena menawar digitalnya ini terlalu mahal. Ada kelebihan pembayaran sebesar $13,95 per lembar saham digital. Nah, maka pemegang saham Compact akan mengalami kehilangan benefit dari akuisisi. Sebaliknya, pemegang saham digital akan memperoleh benefit yang besar. Jadi sesuai itu dengan secara bukti empiris, ya empirisnya yang terjadi dalam merger akuisisi memang adalah perusahaan yang diakuisisi pemegang sahamnya yang akan mendapatkan benefit eh, paling besar. Ada pertanyaan sampai sini? Tolong dikerjain, maksud saya kan ada Excel-nya, ya. Dilihat kalau perlu disalin, di blankin ini lagi tabelnya gitu. Lalu dikerjain lagi gitu. Dapat angkanya dari mana? Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ini baru kita menghitung nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi untuk akuisisi dan harga penawarannya ternyata lebih mahal atau lebih murah. Nanti saya kasih satu case, tolong diringkas lalu dibuat kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulannya?
akuisisinya White White apa gitu, White Wave sama Pepsi. Kita kumpulin nanti aja di sesi ini, sesi berapa nih sekarang? 12. Sesi 14 gitu. Tolong dibuat ringkasan, dibuat kesimpulan. Di case itu nanti ada 3 metode penilaian, discounted cash flow kayak kita, lalu ada metode APP, itu kita nggak bahas gitu ya. Satu lagi saya lupa metode apa yang dia pakai gitu. Tapi dari ketiga itu dia akan menilai eh, berapa nilai wajar dari white wave yang akan diakuisisi oleh Pepsi. Dan dia akan merekomendasikan atau tidak untuk dilakukan akuisisi ini. Ya ini sesi 11. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan dilihat videonya di minggu lalu ya. Untuk detailnya. Excelnya udah saya kirim di grup di minggu lalu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dengan sesi 12. Ada komentar atau pertanyaan? Jadi tolong, maksud saya video itu ya tolong dilihat sebelum sebelum ini ya, sebelum maju ke minggu berikutnya gitu. Karena akan berkaitan terus. Sekali kita nggak bisa ngerjakan gitu ya, kayak di UTS, nanti repot tuh. Ujungnya akan begitu terus. Ujungnya akan begitu terus. Kita akan hitung cash flow, kita akan hitung value. Karena poin dari restrukturisasi kita adalah memperbaiki value perusahaan itu. Kenapa value-nya? Karena tujuan kita di finance adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Jadi selain dia mendapatkan dividen, kita juga mengharapkan bahwa value perusahaannya itu makin bertambah. Bagaimana meningkatkan value-nya? Banyak cara gitu ya. Jadi kita udah bahas juga di value enhancement. Antara lain, merubah capital structure-nya. Kita cari capital structure yang paling optimum. Berapa persen hutang gitu. Ya, berapa persen hutang dan berapa persen modal sendiri. Itu akan berpengaruh ke cost of capital. Merubah return on capital. Ya, jadi setiap investasi diharapkan ada minimal return yang ingin dicapai. Acuannya apa? Acuannya harusnya ada hurdle rate tertentu. Tapi kalau nggak ada, kita bisa mengacu ke cost of capital. Cost of capital itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, gitu ya, yang diharapkan untuk semua stakeholder di perusahaan, baik untuk apa namanya, untuk kreditur maupun untuk pemegang saham. Oke, nggak ada yang mau komen? Kalau masih bingung ya, kalau nggak lihat bingung dan akan terus nyambung ya karena kita online dan mahasiswanya jauh-jauh nih, jadi mungkin agak sulit untuk offline. Saya lanjut ke sesi 12 ini karena hari ini ada pentingan, saya harapkan jam 11 kita udah bisa selesai. Ya, ini masuk ke finansial sinergi. Tadi kan kita sinergi dari sisi operasional gitu, ya. Kalau ada sinergi dari sisi operasional. Dan juga ada sinergi sebetulnya dari finansial. Ya, ini salah satu faktor yang jadi pertimbangan kalau memang merger itu kita nggak dapat benefit apa-apa. Tapi kita mungkin bisa dapat benefit dari finansial, dari sisi keuangan. Nah ini ya, sinergi itu ada dua ya. Tadi seperti di Compact dan Digital Equipment itu adalah operating sinergi. Sinergi yang berasal dari kegiatan operasional. Atau ini yang kita bahas hari ini ya, finansial sinergi.
Operating sinergi ini bisa didapat dari mana? Dari misalnya keuntungan strategis, dari skala ekonomis, gitu ya, dari return on capital yang lebih tinggi, dari reinvestment rate yang lebih tinggi, sehingga akan menghasilkan growth rate yang lebih tinggi. Lalu kalau dia punya high growth period yang lebih lama, ya contoh high growth period itu adalah misalnya paten, lalu hak pengelolaan lahan. Ya, selama dia masih punya hak paten itu, mungkin dia punya periode high growth yang lebih tinggi, lebih lama. Lalu bisa juga dari skala ekonomis gitu ya. Contoh kapasitas pabrik gitu. Sebelum diakuisisi dan sesudah diakuisisi akan bertambah. Atau contoh perluasan daerah pemasaran itu juga skala ekonomis gitu ya. Di mana selama ini pemasarannya hanya terbatas misalnya di Pulau Jawa. Dengan adanya akuisisi ini, maka pemasarannya akan lebih luas sampai ke Sumatera, Kalimantan gitu ya, di luar Jawa. Sehingga skala ekonomisnya bertambah, marginnya juga bisa bertambah. Dengan demikian cash flow-nya akan bertambah. Itu contoh dari sinergi operasional. Sekarang kalau dari finansial, sebetulnya ada 3 item gitu ya, ada 3 item yang bisa kita dapatkan. Satu, manfaat pajak gitu ya. Mungkin perusahaan yang kita akuisisi itu punya fasilitas pajak tertentu. Ya, sehingga kalau kita akuisisi fasilitas itu kita bisa manfaatkan dan kita bisa mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah. Misalnya karena depresiasi atau misalnya ada kerugian operasional dari perusahaan yang akan diakuisisi yang akan terbawa ke tahun-tahun ke depan gitu ya. Sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih rendah. Itu satu, manfaat pajak. Yang kedua, finansial sinergi berasal dari kapasitas berhutang. Ya, jadi misalnya perusahaan kita seperti Compact tadi misalnya dia tidak bisa berhutang lagi gitu ya, tidak bisa berhutang lagi karena sudah full kapasitasnya. Tapi misalnya dengan akuisisi digital equipment dia bisa berhutang lagi. Ya, dengan berhutang itu dia bisa menurunkan cost of capital. Ya, itu contoh dari finansial sinergi atau diversifikasi. Ya, jadi dengan diversifikasi maka cost of equity-nya akan lebih rendah. Diversifikasi contohnya apa? Ada perusahaan-perusahaan yang mungkin cash flow-nya berbeda dengan perusahaan yang akan diakuisisi. Biasanya berbeda bisnisnya gitu ya. Contohnya, eh, dulu saya pernah bilang itu misalnya perusahaan properti. Properti itu cash flow-nya panjang-panjang gitu. Panjang-panjang karena dia harus akuisisi lahan, harus membangun, perlu cash flow yang lama gitu. Sebelum uangnya kembali lagi, ya sebelum produknya terjual. Dia mungkin saja mengakuisisi perusahaan perdagangan. Tujuannya apa? Untuk diversifikasi. Benefitnya apa? Dia mungkin akan dapat uang cash lebih yang bisa digunakan untuk operasional. Ya, dengan demikian bisa menurunkan cost of capitalnya dia. Ya, jadi ada dua tuh tadi dari operating sinergi sama dengan finansial sinergi. Operating sinergi tadi sudah kita hitung, kita masukkan waktu ke harga penawaran. Tapi kalau kita nggak dapat benefit apa-apa, kita mungkin mengharapkan dari finansial sinergi. Ya, contoh, eh, ini teknis tadi ya, sebetulnya. Atas perusahaan yang terlibat merger dilakukan valuasi secara independen. Didiskonto dengan apa? Dengan cost of capitalnya atau WACC-nya, weighted average cost of capital. Value dari perusahaan gabungan tanpa sinergi diperoleh dengan menjumlahkan value dari perusahaan pada butir satu di atas. Efek dari sinergi dimasukkan dalam expected growth rate dan cash flow. Ya, maka ini akan divaluasi ulang dengan sinergi. Lalu sinerginya itu adalah value dari perusahaan gabungan dengan sinergi dikurang value dari perusahaan gabungan tanpa sinergi. Itu teknis yang tadi. Sekarang kalau finansial sinergi ya, kita masuk ke item yang terakhir. Ya, berdasarkan kondisi keuangan. Jadi tadi bisa dapat dari manfaat pajak, bisa mendapatkan excess cash gitu ya. Ada beberapa item yang bisa diperoleh dari finansial sinergi.
kapasitas berhutang, bisa diversifikasi gitu. Nah, kenapa kelebihan uang cash itu bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan. Ini menurut Meyers dan Majlub. Mungkin ada prospek gitu ya, ada prospek ada satu perusahaan yang punya uang kas tapi tidak punya proyek. Ada perusahaan lain uang kasnya terbatas tidak tapi dia punya proyek yang bagus. Nah, ini bisa digunakan gitu ya. Jadi yang kas terbatas ini misalnya diakuisisi oleh perusahaan yang punya kasnya lebih banyak. Sehingga dengan akuisisi proyek itu bisa dilaksanakan. Ya kan? Value ini mungkin nggak muncul gitu ya. Nggak muncul kalau tidak dilakukan penggabungan. Karena apa? Karena proyeknya tidak akan pernah dilaksanakan. Kalau hanya dikuasai oleh satu perusahaan. Sementara dia mengalami keterbatasan cash. Ya ini satu kelebihan dari uang kas. Yang kedua manfaat pajak gitu ya. Jadi mungkin ada satu perusahaan yang punya fasilitas pajak gitu ya. Atau mengalami kerugian yang bisa di carry over ke tahun-tahun berikutnya dan bisa jadi pengurang pajak. Dengan gabungan ini maka manfaat pajak itu bisa diperoleh. Lalu kapasitas hutang gitu ya. Kapasitas hutang tadi saya udah bilang bahwa dengan mungkin saja perusahaan induk atau pengakuisisi itu kapasitas berhutang hutangnya sudah habis gitu ya. Tapi dengan mengakuisisi perusahaan lain dia bisa kembali berhutang dan menurunkan cost of capital dia. Ini kebetulan videonya saya udah nggak ada, tapi ini adalah cerita Pfizer tahun 2016 gitu ya. Dia memindahkan bisnisnya dengan membeli perusahaan di luar negeri, antara lain untuk memperoleh manfaat pajak. Ya, dengan membeli perusahaan di luar negeri untuk memperoleh manfaat pajak. Nah, ini catatan bahwa kalau dia bisnisnya benar-benar berbeda, mungkin perusahaan itu tidak dapat value operasional. Tadi ya, misalnya perusahaan properti, dia mengakuisisi perusahaan perdagangan. Secara gabungan mungkin nggak ada sinergi yang diperoleh. Tapi secara keuangan dia bisa memperoleh sinergi finansial. Antara lain apa? Dengan memperoleh uang kas yang berada di perusahaan perdagangan tadi. Ini contoh ya, contoh dua perusahaan Dalton Motor sama Loop dan Auto. Jadi Dalton ini produsen spare part otomotif, siklus bisnisnya berfluktuasi, berupaya mengakuisisi Loop dan Auto. Ini perusahaan jasa servis otomotif, tapi siklus cash flow-nya lebih stabil. Jadi pertimbangan dia mengakuisisi mungkin bisnisnya nggak berkaitan, tapi dia lebih untuk memanfaatkan diversifikasi. Contoh ya, Loop dan Auto ini punya cash flow saat ini adalah 100, Dalton Motor 200, growth rate-nya Loop dan Auto ini 20%, Dalton Motor 10%, growth rate-nya setelah 5 tahun ini sama-sama 6%, debt to equity ratio-nya sama-sama 30%, debt ratio-nya, sorry, debt to equity-nya berarti 43%, dan cost of debt-nya untuk Loop dan Auto 6%, Dalton Motors 5,4. Betanya 1,2 untuk Loop dan Auto, dan Dalton ini 1. Ya. Suku bunga obligasi atau risk free ini 7%. Market premium adalah recent market dikurang risk free ini 5,5%. Kita hitung dulu masing-masing gitu ya. Sendiri-sendiri value-nya berapa. Ini untuk loop dan auto. Ya, dengan asumsi tadi, dengan asumsi-asumsi ini, kita akan memperoleh value-nya loop dan auto itu 4.020,9. Dalton Motors dengan asumsi-asumsi yang tadi, kita akan peroleh value-nya 5.760,5. Sekarang kita coba hitung kalau digabung. Ya, kalau digabung. Saya ambil Excel-nya dulu.
Ini case yang tadi. Ini per value dari loop dan auto. 4020 dengan angka-angka yang disampaikan ini gitu. Dengan growth rate 6%, cost of debt 6%, growth rate-nya 20%. Ya ini kalau kita lihat ini 20% terus kita tambahkan 20%, 20%. Cost of debt-nya tetap 6%. Debt to equity ratio-nya 30%. Betanya 1,2 dan sesudah 5 tahun 1, maka cost of equity-nya kita dapatkan dengan eh, beta dikali dikali dengan risk premium ditambahkan dengan risk free tadi 7% dan diperoleh 13,6. Nanti juga gitu di tahun terakhir 12,5. Maka cost of capitalnya kita akan peroleh ini. Dan terakhir kita akan dapat nilai dari loop dan auto itu 4020. Dalton dengan asumsi-asumsi di atas akan diperoleh hasilnya sebesar 5760. Kalau kita total nilainya gitu ya, ini kita gabung aja nih cash flow-nya. Cash flow-nya kita tambahkan gitu ya, kayak loop dan Dalton ke sini. Lalu cost of debt-nya kita interpolasikan gitu ya. Interpolasikan maksudnya eh, nilai dari ini. Nilai dari masing-masing dibagi dengan eh, nilai total. Ya, kita kalikan dengan cost of debt-nya. Maka akan diperoleh 5,65%. Debt to equity rasionya eh, debt rasionya tetap 30% gitu ya karena ini sama-sama 30%. Lalu betanya kita proyeksikan akan berubah beta gabungan ya. Ini juga kita interpolasikan dari value-nya masing-masing. Ya, dari value-nya masing-masing kita kalikan dengan betanya gitu ya, lalu dibagi dengan nilai total. Akan diperoleh betanya 1,08. Kalau kita lihat nilainya adalah 9789. Ini gabungan ya, tanpa ada sinergi apa-apa, tanpa ada perbaikan apa-apa. 9789 ini mirip-mirip kalau kita jumlahkan masing-masing satu persatu ya. 4020 sama 5760 maka 9781. Nilainya sama aja. Nggak ada perubahan nilai karena tidak ada sinergi apa-apa dari sisi operasional. Nilai perusahaan akan menjadi sekitar 9781 sampai dengan 9789. Masing-masing beroperasi sendiri-sendiri digabungkan nilainya sama 9789. Nah, sekarang ternyata dengan gabungan ini diharapkan gitu ya, diharapkan kalau kita lihat di sini, lihat dulu poin-poinnya. Nah, ini ya bahwa sudah digabung value-nya itu 9789. Mirip-mirip tadi ya, 9781, 9789. Berarti tidak ada tambahan value yang diperoleh dari diversifikasi ini. Tapi kalau ternyata dengan penggabungan itu kapasitas berhutang bertambah menjadi 40%. Tadi kan 30%, gitu ya. Debt rasionya kan 30% masing-masing. Tapi ternyata dengan penggabungan ini, maka misalnya kapasitas hutangnya menjadi 40%. Dan diikuti dengan perubahan beta menjadi 1,21. Ini dari case-nya gitu. Nah, ini kalau kita hitung ulang dengan pendekatan debt ratio 40%, beta 1,21, nilainya adalah sebesar 11,428. Ya, lebih tinggi dari 9781 atau 9789. Ya, jadi dengan dia menambah hutang, ternyata value-nya bertambah menjadi 11,4 juta US.
Ya, jadi ada peningkatan value dari 9.789 menjadi 11,4. Yang diperoleh bukan dari operasional, tapi diperoleh dari manfaat hutang. Ya, jadi kapasitas berhutangnya ditambah dan itu dimanfaatkan, maka value keduanya gabungan bisa meningkat menjadi 11.428. Ya, ya, ini finansial sinergi, teman-teman. Kalau tadi operasional sinergi, ini adalah finansial sinergi. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari penambahan kapasitas berhutang. Tadinya 30%, sekarang menjadi 40%. Ya, dari operasionalnya nggak ada benefit apa-apa, tidak ada sinergi apa-apa, jumlahnya sama aja, ya, value perusahaan ini masing-masing kalau di total menjadi 9.789, tapi dengan meningkatkan hutang menjadi 40%, value-nya meningkat menjadi 11.428. Ya, next-nya adalah ini sebetulnya pengulangan yang tadi ya. Nah, ini penjelasan value dari sinergi, ya, value dari corporate control yang tadi dari operasional gitu ya, sinergi operasional merupakan representasi batas atas dari harga yang harus dibayarkan dalam akuisisi. Jadi kayak kasus Compact sama Digital Equipment tadi, 7.117 itu adalah jumlah batas atas yang bisa dibayarkan. Kalau perusahaan diakuisisi dengan harga value sebesar ini, pemegang saham pengakuisisi atau si Compact tadi tidak memperoleh manfaat. Sementara pemegang saham perusahaan target akan mendapatkan premium. Ya. Tapi kan kenyataannya malah Compact bayarnya lebih tinggi lagi gitu ya. Lebih tinggi lagi berarti eh, pemegang saham Compact itu justru minus gitu ya benefit yang dia peroleh. Dan pemegang saham digital equipment akan mendapat premium yang sangat besar. Jadi harus jadi pertimbangan sebelum melakukan akuisisi, yaitu pertama harga pasar perusahaan target sebelum akuisisi. Lalu apakah ada kelangkaan dan sumber daya khusus yang bisa dibawa oleh pengakuisisi ke perusahaan dan target ke dalam merger ini. Juga ada pertimbangan dari penawar lain. Jadi bukan nggak mungkin Compact jauh membayar lebih mahal gitu ya. Dari mestinya nilainya 46 per lembar saham, dia bersedia bayar sekitar berapa tadi? 55 gitu ya. Mungkin karena ada kehadiran penawar lain. Sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Nah, baru kita menentukan pembayarannya dengan apa gitu ya. Apakah dengan hutang ataupun dengan ekuitas. Perusahaan yang bisa membayar biaya akuisisi dan baik dengan hutang maupun modal ditentukan oleh excess capacity berhutang dari kedua perusahaan. Dengan adanya tambahan hutang lebih besar dibandingkan dengan akuisisi target yang sudah memiliki rasio hutang yang optimal. Jadi bisa saja dia memanfaatkan kapasitas berhutang. Berarti itu adalah sinergi finansial. Atau dia membayar antara uang cash dengan saham. Ya, tiga cara. Pertama, uang cash seluruhnya dikumpulkan, lalu untuk membiayai akuisisi. Atau dia menerbitkan saham baru, ya, dengan uang cash yang diperoleh dari hasil penerbitan saham baru, dia membayar akuisisi. Atau yang ketiga, menawarkan saham seperti yang dilakukan Compact tadi. Selain uang cash, juga dia menawarkan saham sebagai pembayaran kepada perusahaan target. Nah, ini perhitungan yang tadi ya. Jadi, Compact itu membayar lebih mahal sebesar 13,95 untuk setiap lembar saham digital. Nah, ini juga videonya udah nggak ada nih. Kemarin merger dari Axis ya, XL dengan Axis. Jadi itu untuk finansial sinergi. Jadi teman-teman ingat ya ada operasional sinergi yang kita hitung dari tiga item tadi, value status quo, value corporate control, dan value dari sinergi operasional. Itulah nilai harga perusahaan yang akan diakuisisi.
Tapi kalau kita tidak mendapatkan benefit apa-apa, mungkin kita mengharapkan sinergi dari finansial. Sinergi finansial bisa dari pajak, ya manfaat pajak, bisa dari penambahan kapasitas berhutang. Ya. Ada tiga tadi yang sinergi finansial. Saya kira itu untuk sesi ini ada pertanyaan atau komentar, silakan. Untuk Excelnya akan saya kirimkan nanti di grup. Lalu ini ada case, ya ini tugas cukup diringkas saja, mungkin selembar nggak apa-apa gitu ya. Tapi diceritakan gitu ya, kesimpulannya apa? Gitu ya. Ini eh, disertasi eh, akuisisi dari menilai gitu ya, akuisisi dari White Wave, perusahaan White Wave oleh Pepsi. Ya, jadi dia menghitung dengan beberapa metode, antara lain dengan discounted cash flow seperti yang kita lakukan, lalu APV, adjusted present value, dan market multiple approach. Ini market multiple approach ini menggunakan nilai dari market gitu ya, di market nilainya berapa. Jadi kalau kesimpulan dia bahwa White Wave itu memiliki nilai antara 8.601 sampai 9.634 juta. Dan Pepsi nilainya antara 178 juta hingga 196 juta. Value dari sinerginya sebesar 873 juta dan 1,18 juta, ya, 873 juta dan 1.182 juta. Dia merekomendasikan Pepsi untuk mengakuisisi White Wave dengan harga 46,61 dalam bentuk cash. Ya. Artinya dengan harga segini sebetulnya ada 12% premium dari nilai pasar White Wave. Ya, 12% lebih mahal. Ini eh, penelitian dia gitu. Nah ini tugasnya tolong diringkas saja dan sampaikan kesimpulannya apa gitu ya. Ini biar teman-teman juga eh, baca jurnal gitu maksud saya. Jangan kita kalau mau disertasi itu paling nggak sudah baca jurnal 20 sampai 30 gitu. Kalau kita masih belum dapat ide, biasanya karena apa? Karena kurang baca. Karena kurang baca. Bacalah jurnal 20 sampai 30 jurnal gitu. Nanti kita akan dapat ide. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Pak Wendy, Pak Haris atau Ani? Pak izin tanya itu untuk tugas yang tadi dikumpulin di week ini, Pak. Enggak, yang online lagi aja nanti, 2 minggu lagi ya berarti. Oh iya, Pak. Baik. 2 minggu lagi aja. Ada komen? Enggak ada? Ini, saya kira karena memang waktunya juga terbatas, seperti untuk hari ini saya mohon maaf. Jadi kita sudahkan saja untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Pak.